Shalom teman-teman Permata, hari ini berjumpa bersama dengan beberapa teman Permata ya. Pasti nggak asing ya, mukanya semua ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Bagi yang kangen, sudah terpenuhi lah rasa kangennya kepada teman-teman Permata di depan ini. Mari kita akan memulai kebaktian PA Permata kita hari ini. Untuk pertama, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat lagu pujian kita, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita bernyanyi bersama-sama sambil bersuka cita. Ya teman-teman, yang di rumah juga sambil bersuka cita dan bertepuk tangan, kita bernyanyi Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak baginya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini, kita katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan hidupnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Katakan hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bahagia. Yuk kita katakan anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Anggur baru tercurah, teman-teman Permata yang di rumah saja. Minyak baru tercurah, mari bersama-sama. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasa. Katakan nyata kuasanya. Nyata Sekali lagi katakan nyata kuasanya. nyata kuasanya. Mari kita memulai PA kita ini dengan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk tetap bersekutu di dalam kebaktian PA Permata. Terima kasih Bapa yang baik untuk penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak Permata Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk seluruh teman kami Permata yang mengikuti ibadah streaming ini, Tuhanlah kiranya yang memberkati mereka yang mengikuti kebaktian di rumah. Tuhan lawat hatinya, supaya mereka juga kiranya boleh bersuka cita dan juga boleh merasakan karya Roh Kudus yang luar biasa di dalam kehidupannya. Kami serahkan kebaktian kami, seluruh hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan rancangan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin.
Shalom teman-teman Permata, hari ini metode kita Permata agak berbeda sedikit ya. Saya bergabung, ditemani dengan beberapa teman kita Permata. Yang pertama ada Kak Ica Bruginting, MH ya, Ibu Notaris ya, MKN, Ibu Notaris. Yang kedua Gebi Surbakti, sekarang masih kuliah semester 2, semester 4, jurusan Teknik Elektro. Dan yang sebelah saya, calon dokter masa depan, Grace Brutarigan. Sekarang semester berapa, Dek? Semester 4 ada mic-nya ya? Semester 4, Kak. Ya, semester 4. Dan bersama dengan teman yang luar biasa, pertama saya simpang awas ini saya kenal dengan semangat yang luar biasa. Juan. Terganteng ya di antara kami, gak ada saingannya. Oke, di dalam kebaktian kita pada malam hari ini, kita berbicara tentang Pentakosta. Nah, berbicara tentang Pentakosta, yang pertama kita ingat itu adalah pencurahan Roh Kudus. Karena Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Nah, jadi Pentakosta identik dengan perayaan Roh Kudus tercurah bagi kita semua. Nah, teks kita juga pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat 47. Ini menceritakan tentang kisah kehidupan jemaat mula-mula. Nah teman-teman, kalau berbicara tentang jemaat mula-mula, kita pasti teringat tentang iktus. Nah kalau kami anak teologi pasti ingat tentang iktus. Iktus ini adalah lambang, ini iktus artinya ikan ya. Artinya iktus ini adalah Yesus Kristus Putra Allah, Sang Penyelamat. Nah, jadi zaman dulu itu, awal mula-mula kekristenan itu sangat dihambat. Kalau mengingat iktus ini, kita mengingat tentang penderitaan jemaat mula-mula. Karena bukan mudah, bukan seperti kita bisa terang-terangan dan terbuka melaksanakan kebaktian pada saat itu. Nah, awalnya teman-teman, murid-murid juga mengalami ketakutan saat Yesus mati. Murid-murid ketakutan luar biasa, banyak kekhawatiran, bahkan murid-murid itu berdoa akan masa depan apa yang akan terjadi dengan mereka seterusnya. Nah, pencurahan Roh Kudus ini di dalam Kisah Para Rasul 2, kalau kita baca dari ayat 1, ketika itu Roh Kudus menghinggapi murid-murid dalam bentuk lidah api, tahu nggak teman-teman yang pertama reaksinya apa? Menghilangkan ketakutan murid-murid. Mereka justru bersemangat memberitakan Injil dalam berbagai bahasa, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan mengenal Yesus Kristus. Jadi bisa dikatakan bahwa kesuksesan Injil itu setelah Roh Kudus turun. Nah, singkatnya teman-teman, yang memampukan kita untuk percaya kepada Yesus itu adalah Roh Kudus. Nah, ada satu bapak gereja namanya itu Anselmus. Anselmus mengatakan bahwa fides querens intellectum. Artinya itu adalah iman mencari pengertian. Artinya apa teman-teman? Kita tidak bisa bahwa Anselmus mengatakan begini. Kita bukan mengerti dulu baru percaya. Bukan mengerti dulu baru beriman. Justru kita beriman baru mengerti. Nah, kan kebalikannya. Kita terkadang kan percaya kepada sesuatu itu kalau sudah jelas. Kalau istilahnya kita beli barang di Shopee, kita tengok komen kan. Tengok komen, tengok pemesan, ulasan orang tentang itu, baru kita mau pesan. Nah, tapi ini enggak. Justru kita beriman, baru bisa mengerti. Nah, begitulah memahami karya Roh Kudus yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita harus dengan iman supaya kita mengerti pekerjaan Roh Kudus. Nah, berbicara tentang persekutuan, itulah kami ada persekutuan 5 orang di sini ya. Kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman kita mengenai persekutuan. Halo teman-teman, saya bertanya kepada siapa dulu ya? Oke, yang memegang mic aja dulu ya, kepada Grace. Kita akan bertanya kepada Grace. Menurut Grace, persekutuan itu apa sih? Menurut saya ya Kak, persekutuan itu bagaimana kita bersekutu untuk memuji nama Tuhan. Jadi bersekutu itu bukan hanya satu orang, tapi bersekutu dalam keluarga juga bisa, bersama teman-teman juga bisa. Tapi intinya satu, untuk memuji nama Tuhan. Oh, persekutuan itu perkumpulan beberapa orang tetapi memuji nama Tuhan ya. Oke, itu pandangan dari Grace ya. Mungkin kita cari satu lagi pandangannya. Kepada Kak Ica mungkin, apakah menurut Kak Ica
pandangan Kakak Ica tentang persekutuan itu apa, Kak? Persekutuan itu duduk diam bersama hadirat Allah, di mana kita boleh bergabung dengan keluarga kita, apalagi situasi corona ini sangat mencerminkan persekutuan kita di rumah, karena dimulai dari keluarga kita. Kita udah boleh doa malam, gereja, bahkan gereja ya kita udah di rumah. Itu menurut saya. Oke, terima kasih untuk Kak Ica. Nah, sama ya, sama dengan pandangan Grace, itu tentang persekutuan itu adalah bahwa perkumpulan beberapa orang dan semuanya itu mengarah kepada Tuhan. Nah, betul teman-teman, saya jadi ragu juga nih, apakah teman-teman ini tadi membaca buku yang saya baca, saya nggak tahu. Tapi ternyata pendapat kami sama, bahwa persekutuan itu adalah perkumpulan beberapa orang yang hatinya mengarah kepada Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Nah, apakah ada persekutuan selain persekutuan dengan Tuhan? Ada. Kita memiliki banyak persekutuan. Dunia ini juga menawarkan kepada kita banyak persekutuan. Tetapi persekutuan yang Tuhan mau itu adalah hati kita yang mengarah kepada Tuhan. Dan persekutuan itu memang seperti yang Tuhan kehendaki. Sekarang kita tanya teman kita, Gaby. Untuk Gaby, apakah Gaby pernah menghadiri suatu persekutuan? Entahkah itu PA Permata atau gereja di tempat orang lain. Tapi itu pertama kali Gaby menghadirinya. Untuk pertama kali. Tapi walaupun itu Gaby menghadiri yang pertama kali, tapi Gaby merasa nggak asing di tempat itu gitu. Merasa terterima dan merasa, enjoy ya, kapan-kapan aku kesini lagi gitu. Pernahkah merasakan seperti itu? Tentu pernah ya Kak. Jadi ketika menghadiri suatu persekutuan, saya pernah merasa nggak asing karena itu ada beberapa penyebabnya. Apa kira-kira penyebabnya? Penyebabnya itu seperti anggota persekutuan lain itu welcome sama kita. Terus tujuan kita di situ memang untuk bertemu dengan Allah, kita dibantu juga dengan Roh Kudus. Maka mungkin itu yang membuat saya merasa nyaman di situ. Oke, welcome ya. Ya, Mereka welcome juga. Tapi kalau mereka nggak welcome, Gaby nggak mau lagi dong bersekutu di situ. Tergantung sih. Tergantung ya. Iya. Tetap mau ya, karena Tetap pada dasarnya kita mau mencari persekutuan dengan Allah ya. Iya. Oke, kita tanya kepada cowok terganteng di tempat kami ini ya guys. Ya teman Permata, kira-kira apakah Juan juga pernah merasakan pengalaman yang dialami teman kita Gaby? Kalau menurut saya pribadi ya Kak, saya mengikuti persekutuan itu, pertama yang saya rasakan itu nyaman Kak. Saya merasa nyaman di tempat itu dan teman-teman yang ada di tempat itu welcome. Welcome ya. Ya, menyambut dengan hangat. Artinya mereka menyambut dengan hangat, mereka menerima saya. Oke. Mereka menerima saya, mereka sama-sama mengajak saya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke. Teman-teman, inilah kehebatan persekutuan di jemaat mula-mula. Nah, persekutuan jemaat mula-mula itu menjadi suatu hal yang sangat kita rindukan, berbeda dengan persekutuan dengan dunia. Nah, jemaat mula-mula itu bersekutu, mereka sangat welcome, seperasa gitu loh, saling memiliki rasa yang sama, kerinduan yang sama. Jadi ketika mereka bersekutu itu, mereka tidak akan merasa, ini nggak berginting, ini nggak berperangin angin, nggak ada. Nah, kalau kita baca nanti di teks kita ya, di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 diceritakan bahwa mereka itu bahkan ada yang jual tanahnya dan hasilnya itu dijual untuk kebutuhan bersama gitu loh. Nah, kenapa? Ini ada saling merasakan. Nah, setuju dengan teman-teman, persekutuan itu memang kita harus seperasa. Kita harus welcome satu dengan yang lainnya. Itu akan menghangatkan persekutuan. Tapi ingat, bukan berarti ketika orang tidak menyapa kita, kita beribadah di tempat orang yang lain, dia nggak menyapa kita langsung merasakan, persekutuannya nggak enak. Bukan. Tujuan pertama persekutuan itu ingat adalah hati yang mengarah kepada Tuhan dan persekutuan yang bersama dengan Allah. Jadi hari ini juga kita akan kaitkan di Pentakosta ini dengan Roh Kudus. Yang memampukan jemaat mula-mula itu untuk bersekutu dan saling seperasa itu adalah Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Ketika mereka mendengar Petrus berkhotbah, mereka percaya dan mereka menjadi satu persekutuan. Nah, Roh Kuduslah yang menggerakkan hati mereka untuk percaya.
Roh Kudus yang memanggil mereka untuk bersatu di dalam persekutuan itu. Sehingga membuat mereka bisa saling seperasa dan sepenanggungan. Nah, apakah kita juga sudah memiliki hal ini gitu ya? Roh Kudus itu yang memanggil dan memampukan kita di dalam persekutuan kita, sehingga persekutuan kita terkhusus di PA Permata Simpang Awas Binjai ini memang menjadi satu yang kita rindukan. Bicara tentang Roh Kudus ternyata tidak hanya memenuhi dan memberi semangat kepada jemaat mula-mula saja. Roh Kudus itu juga tetap berkarya dan bekerja di dalam kehidupan kita anak-anak Permata. Nah, teman-teman, teman kita Gaby berusur bakti. Saya melihat biodata bahwa dia pernah bergabung di dalam duta genre. Iya, Kak. Iya, generasi berencana ya. Di dalam generasi berencana ini teman-teman, Gaby sebagai duta, dia itu mensosialisasikan tentang pernikahan dini, bebas narkoba, dan juga pergaulan bebas. Nah, ini tentu baik ya. Cuman yang menjadi pertanyaan kita bagi teman kita Gaby, nah ini kan mensosialisasikan bagian-bagian dari pergumulan anak muda Permata. Nah, teman-teman kita Gaby, bagaimanakah kira-kira Gaby membentengi diri Gaby supaya tidak terjerumus dalam narkoba, pergaulan bebas, dan juga pernikahan dini? Iya, teman-teman. Jadi bagaimana saya membentengi diri terhadap permasalahan remaja yang ada saat ini, yaitu seks bebas, pernikahan dini, dan narkoba, itu dari keluarga dulu. Keluarga harus menjadi pelindung bagi anak remaja. Jadi anak remaja itu bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berperilaku, itu tergantung dari bagaimana sikap keluarganya terhadap dia. Jadi ketika saya menjadi duta, saya dibekali oleh berbagai ilmu untuk mengenai seks bebas, narkoba maupun pernikahan dini ini. Bahkan saya pernah di SMA itu untuk mencapai sebuah tantangan yang beresiko tinggi. Saya melakukan sosialisasi di SMA Negeri 1 Binjai tentang bahaya narkoba. Itu bisa saja saya diselundupkan narkoba di tas saya, ataupun saya dimusuhi oleh teman-teman saya, tapi saya mengambil resiko itu untuk kepentingan teman-teman saya gitu. Saya mengambil resiko itu, bahkan saya juga kena marah sama orang tua saya. Tapi menurut saya hal itu harus disampaikan kepada seluruh warga SMA Negeri 1 Binjai. Dan ini juga penting untuk teman-teman Permata, kalau narkoba itu kalau narkoba itu nggak boleh dipakai, nggak boleh digunakan gitu Kak, karena itu akan merusak masa depan kita. Maka kita juga harus membekali diri dengan sering beribadah, sering PA, agar kita terjauh dari itu semua gitu. Oh iya, ditambah juga memang di dalam buku-buku PA kita itu ada ya teman-teman ya, pendidikan tentang seks, narkoba, dan juga pernikahan dini kita diajari juga di dalam buku PA. Ditambah seminar-seminar ya, ada kunjungan-kunjungan sosial Permata. Itu kan harusnya menjadi gambaran bagi kita, menjadi pertimbangan. Apakah kita memilih untuk menikah dini atau terjerumus dalam narkoba, padahal kita sudah melihat efeknya ya kan ya. Lah, terima kasih ya untuk teman kita Gaby yang sudah mau menjadi duta untuk menjaga, membebaskan generasi muda dari pernikahan dini, pergaulan bebas, dan juga narkoba. Jadi tetap semangat ya Gaby ya, tetap juga berkarya lewat kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus ya. Oke. Nah, kita ke teman kita yang berada di sebelah kanan saya, teman kita Grace. Oke, Grace ini mahasiswa kedokteran semester 4. Iya, Otomatis sibuk lah ya. sibuk. Kak. Sibuk ya lah, dokter, salon dokter, Medan Binjai, sibuk pasti. Nah, Grace tahun lalu itu pengurus ya, pengurus Permata Sektor ya. Iya Kak. Nah, pengurus Permata Sektor dan juga melayani sebagai pemusik gereja. Iya. Nah, di tengah-tengah kesibukan melayani dan pendidikan, bagaimana Grace membagikan waktu supaya tetap berprestasi di dalam fakultas dan juga nggak ada hambatan di dalam pelayanan? Jadi menurut saya cara bagi waktunya
Yang pertama itu balik ke diri kita sendiri. Bagaimana kita membagi waktu kita. Kalau misalnya kita ada tugas atau apa, walaupun misalnya ada pelayanan kita di situ juga, ya kita harus paling enggak kita harus seimbangkan pelayanan dengan tugas atau prestasi yang akan kita capai. Jadi Kak, kalau bagi waktunya ya kalau bisa ya seimbangkan, jangan kita mau ngejar prestasi tapi pelayanan kita tinggalkan, itu juga enggak bagus. Sama dengan Oraid Elabora, bekerja sambil berdoa. Oh, berarti sebenarnya nggak ada alasan kita ya, nggak ada waktu untuk melayani ya. Iya, benar, Kak. Kalau kita mau ya. Kalau kita mau. Oke. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa mahasiswa kedokteran itu memiliki biaya yang luar biasa kali ya. Nah, kita tahu ya, sekarang setelah udah ada hampir setahun ya, Mama nggak ada ya, Grace ya? Iya, Kak. Ya. Setahun. Nah, setahun ya. Nah, jadi dengan single parents, dengan orang tua mama doang yang membiayai, dengan adik satu ya, adik Iya, satu, biaya pendidikan kedokteran yang luar biasa. Apakah Grace pernah nggak merasakan, berhenti nggak ya? Atau bagaimana ke depannya? Atau Grace mempertanyakan Tuhan, kok Tuhan kayak gini? Di tengah-tengah aku membutuhkan biaya yang besar, kenapa harus mengalami kepergian Papa? Atau Grace perasaannya gimana sih? Oh, yang pas pertama kali Bapak nggak ada. Oh, pas pertama kali Bapak nggak ada itu perasaannya sedih. Tapi kan balik lagi, dulu memang cita-cita Grace jadi seorang dokter. Jadi misalnya kalau Bapak pun nggak ada, ya Grace harus tetap jadi dokter. Jadi jangan khawatir. Kan Tuhan juga bilang kita nggak boleh khawatir tentang apapun, karena Tuhan kan udah pasti mencukupkan apa yang kita perlukan. Jadi kita nggak perlu khawatir sih intinya. Jadi Grace nggak pernah merasakan gitu. Sekarang yang kerja itu cuman mama. Biaya kedokteran seperti ini, nggak pernah pesimis gitu ya? Untuk sampai saat ini sih enggak sih, Kak. Oh iya, luar biasa ya. Memang anak-anak permata itu selalu seperti itu, memiliki keyakinan dan pegangan hidup yang luar biasa ya. Dan kita harapkan juga teman kita Grace juga, ya seterusnya ya, jangan pesimis ya, tetap semangat. Iya, Kak. Karena memang ketika Tuhan merancang kehidupan kita, dia nggak akan pernah meninggalkan kita sampai selesai pada akhirnya nanti. Oke, kita ke teman kita, Juan. Oke, untuk adik yang terganteng di persekutuan kami ini, untuk adik Juan, apa Kak. kabar dek? Sehat? Baik, Kak. Baik ya. Sekarang kesibukan ngapain dek? Kesibukan saya saya hanya di rumah saja, Kak. Sekarang di rumah ya, Iya, Kak. ya karena belum ada kerja karena corona juga ya. Iya, Kak. Ya jadi Juan, Iya, Kak. kira-kira Juan saat ini merasakan nggak sih Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan Juan? Juan pribadi sangat merasakan kehadiran Roh Kudus itu, Kak. Bolehkah berbagi dengan kami, Juan merasakan karya Roh Kudus itu di dalam kehidupan Juan seperti apa sih? Kalau dibilang maaf ya, sekarang nggak ada kerja. Iya, Kak. Bahkan kalau dibilang Juan pendidikan SMA ya dek ya? SMK. SMK, nggak seperti teman-teman yang lain. Juan merasakan karya Roh Kudus itu seperti apa dek? Boleh berbagi nggak? Saya akan berbagi sedikit tentang Roh Kudus dalam hidup saya. Saya akan memberi kesaksian tentang hidup saya. Saya terlahir sebagai anak broken home. Orang tua saya bercerai sejak saya umur 5 tahun. Saya tidak pernah merasakan itu kasih sayang orang tua, tapi saya sangat merasakan kasih sayang Tuhan Yesus itu sangat bisa saya rasakan dalam diri saya. Mungkin dari kecil sampai saya besar, saya tidak pernah merasakan yang namanya kasih sayang orang tua, perhatian orang tua. Tapi saya percaya itu Roh Kudus itu selalu ada dalam diri saya, menjaga saya, menopang saya. Jadi kalau saya suka sedih gitu melihat ada seorang bapak menggendong anaknya di belakang. Saya suka sedih gitu. Kenapa dia bisa dan saya tidak bisa? Tapi saya selalu bertanya kepada Tuhan melalui doa, Tuhan, kenapa dia bisa, kenapa saya enggak? Gitu. Tapi saya terpikir gitu, saya lahir, inilah hidup saya harus menjalaninya. Saya harus sanggup, saya harus kuat,
Saya harus percaya kepada Tuhan. Tuhan selalu menemani saya di setiap langkah kaki saya berjalan kemanapun. Tuhan selalu menopang saya. Saya pernah diajak teman saya malam hari jam 9. Dia mengajak saya ke suatu tempat dan dia bertanya kepada saya, Ju, aku mau menawarkan ini kepadamu, tapi aku percaya kau pasti nggak mau ini. Saya bilang kepada teman saya, emang apa permintaanmu itu? Kita menggunakan narkoba. Dalam hati saya berkata, aku tidak mau, kau saja. Dalam hati saya itu tidak sadar, tapi Tuhan yang bilang itu tidak. Karena Tuhan itu menginginkan Juan selalu tetap dalam pengawasannya, selalu tetap dalam penjagaannya. Gitu. Jadi saya bilang tidak. Oh ya udahlah. Saya terus Ditawarkan sekali itu aja ya atau sekali berulang itu kali? sekali iya, iya. saja. Sekali saya. Terus mengenai kenapa saya bisa tegar, kenapa saya bisa sekuat ini dan bertahan sampai saat ini, karena saya percaya Tuhan. Tuhan selalu menjaga saya. Saya dulu pernah mengikuti namanya Bimbel Camp. Saya bercerita kepada salah satu pendeta. Saya bercerita, Kak, kenapa sih Kak saya terlahir sebagai keluarga broken home? Kakak itu menjawab, Dek, kita tidak bisa memilih kita dilahirkan dari keluarga apapun. Tapi adik harus bersyukur. Adik diberi hati yang kuat, tulang yang kuat untuk menghadapi ini. Kalau adik salah langkah, salah pergaulan, mungkin adik sudah terjerumus dalam narkoba. Karena anak broken home rata-rata dia pergaulannya bebas, seks bebas, narkoba. Tapi kakak sama Juan mau bergabung ke Permata, Juan mau mengikuti kegiatan Permata, bahkan Juan menjadi seorang pengurus. Kakak salut nengok Juan. Tapi percayalah Dek, Tuhan memakai orang yang hancur untuk memberitakan Injilnya kepada semua orang. Bahwasannya kamu orang hancur, kamu harus saya jaga, harus kami rawat, harus Tuhan rawat, harus saya jaga, harus saya rawat, harus saya topang, agar kamu bisa memberitakan bahwa Tuhan itu memang betul-betul ada dalam hidup saya. Untuk saya sampaikan kepada Tuhan, Tuhan memang ada dalam setiap diri kita, selalu menopang kita, selalu ada dalam hidup kita, selalu mengasihi kita. Ketika kita berdosa pun, Tuhan tetap sayang sama kita. Mungkin Roh Kudus itulah yang terjadi dalam hidup saya. Bahkan saya sampai bisa bertahan sampai sejauh ini, itu berkat Tuhan dan berkat Roh Kudus yang ada dalam diri saya. Iya, luar biasa ya. Roh Kudus itu memang salah satu fungsinya itu menginsafkan kita. Juan sangat merasakan itu. Jadi ketika ada kawan yang mengajak dia untuk bergaul bebas atau narkoba, itulah ada Roh Kudus itu yang menginsafkan kita supaya kita tidak terjerumus. Luar biasa, Juan memotivasi kita bahwa memang Roh Kudus itu tidak berkarya hanya di dalam kesuksesan, tidak ada hanya di dalam prestasi, tapi di dalam segala kehidupan kita, situasi kehidupan kita, Roh Kudus selalu bersama dengan kita dan memampukan kita di dalam rasa sakit itu pun itu hanya pekerjaan Roh Kudus, teman-teman. Jika kita sakit hari ini, membuat kita bertahan dalam sakit itu pun itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi luar biasa penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan Juan, dan juga sekarang dia menjadi pengurus Permata ya. Kan karya luar biasa bagaimana teman-teman Permata Tuhan memberikan satu kepercayaan bagi Juan untuk menyatakan kemuliaan lewat diri Juan sebagai pengurus Permata. Terus berkarya dan selamat melayani, Dek. Ya. Nah, teman-teman, kita akan ke peserta terakhir di Kak Ica Berginting. Nah, kakak kita ini masih muda ya teman-teman ya, cantik lagi ya.
Tapi sudah master impian semua orang ya, sudah memiliki kantor notaris sendiri. Nah, dambaan setiap orang juga. Nah, kita mau bertanya pertama dulu kepada Kak Ica untuk memotivasi kita, di mana tema kita hari ini adalah bertekun. Nah, bertekun ya. Kak Ca, setekun apa sih dulu belajarnya kok bisa masih permata udah dapat gelar master gitu, udah bisa mendirikan kantor notaris sendiri, udah jadi bos lah istilahnya ya. Setekun apa sih Kakak? Kalau dibilang tekun itu kembali lagi pada orangnya ya, itu memotivasi diri sendiri atau enggak. Cuman balik lagi, kalau Tuhan udah mimpin kita untuk menjadi seorang notaris, kita mau geser-geser juga nggak bisa. Jadi saya sebenarnya kalau dibilang mau jadi notaris itu dibilang banyak hambatannya banyak kali pun, padahal nggak terpikirkan. Karena orang hanya melihat notaris saya, tapi tidak melihat balik lagi ke belakang apa yang terjadi sama saya. Prosesnya gitu. ya Kak Iya, ya? prosesnya saya percepat. Jadi saya percepat ya ke SMA dulu. SMA hambatan pertama saya tidak lulus UAN. Saya Enggak lulus UAN maksudnya gimana nih Kak Ca? ujian nasional. Nggak Saya nggak lulus? Iya, saya tidak lulus. Oh iya. Tahun berapa ya? Saya lupa. Jadi kakak lulusnya paket C? Enggak, saya ngulang 1 tahun. Oh. Jadi karena di situ dikasih 2 pilihan, kamu mau ngulang atau paket C. Kalau di ijazah nanti kamu dapat paket C, jadi itu pertimbangan juga. Karena sebelum memutuskan untuk saya tidak UAN itu saya sudah bilang, Mak, ini memang udah telepon sama mama sama bapak. Aku ujian, tapi kalau aku nggak lulus, aku mikir negatif dan positifnya gitu kan. Kalau aku nggak lulus kayak mana? Aku bilang gitu. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Aku nggak lulus gitu kan. Pulang nggak lulus. Memang pada akhirnya aku nggak ngambil kertas ujian, aku nggak lulus karena aku udah tahu aku Nggak nggak lulus. Oh iya. Jadi dikasih pilihan, kamu mau ujian ulang atau kamu mau ikut paket C. Jadi aku mikir gini, ke depannya nanti kalau aku ngambil paket C, aku nggak bisa ke sini gitu kan. Aku ngulang, jadi aku UAN di tahun depannya. Jadi aku SMA 4 tahun ya. Bah, ternyata teman-teman, Ibu notaris ini SMA 4 tahun. 4 tahun. Terus yang bisa membuat kakak itu enggak runtuh ataupun saat itu berpikir malu atau gimana gitu sih? Kakak apa runtuh gimana? sih, runtuh. Runtuh ya. Jadi Pengakuan paling jujur ini ya, iya, runtuh ya. runtuh. Iya, enggak lulus UAN loh seluruh Indonesia. Ditengok banyak orang. Iya, ditengok enggak lulus katanya. Tapi Oh, iya. puji Tuhan ya, sekarang itu masa lalu saya. Jadi saya Ya, percaya diri banget iya. ngasih taunya. Tapi kalau sekarang dibilang kayak gitu mungkin udah bercucuran darahnya. Darahnya bercucuran ya. Oh iya iya. Mungkin kalau saya bicara mengenai itu banyak yang shock. Kenapa? Karena orang nggak percaya. Karena yang tahu itu paling permata-permata yang udah lama lah gitu. Cuman itu saya nggak ngumumin ya. Itu penyertaan Tuhan pertama. Satu, balik lagi ke jemaat mula-mula, di situ keluarga saya mendukung. Maksudnya mereka memberi hiburan pada saya, kasih nggak apa-apa anakku, kita ngulang 1 tahun nggak apa-apa anakku, nggak apa-apa anakku, Tuhan yang berkati anakku gitu kan. Itu lulus di situ nggak lulus. Terus kalau kalian tahu ujian notaris juga aku nggak lulus loh. Ujian notaris juga nggak Iya, lulus, masuk Kak? S2 master. Oh iya. Aku nggak lulus, aku nggak ngikutin ujian karena aku nggak tahu loh di mana kartu ujianku. Jadi kok bisa sekarang gini, gimana jalan ceritanya? Jadi nih, Kak Ca? ceritanya itu kartu ujiannya masih di administrasi. Ah. Jadi aku baru tahu ya kan. Oh iya ya, tanggal sekian ujian. Aku lagi main laptop, ujian. Udah nangis lah aku. Di situ salah satu ya hal yang aku bilang, ya Tuhan maafkan aku. Aku bilang sama mamaku aku nggak lulus. Aku baru jujur beberapa tahun lalu, Mak, sebenarnya aku nggak lulus loh kemarin itu bukan karena aku nggak lulus, tapi karena aku nggak ngikutin ujian itu, aku bilang. Lupa tanggalnya Kak. Iya. Kok bisa sih Kak Ca lupa? Orang biasa kalau ujian diingat-ingat terus ya. Karena Ini lupa. perubahan, aku feelingnya minggu depan, rupanya hari ini. Jadi aku pikir gini, ya udahlah, aku bilang nggak lulus. Itu pun nggak mau gitu kan. Ya udah minggu depan, tahun depannya aku coba lagi. Puji Tuhan lulus. Yes. Puji Ujungnya Tuhan sekarang lulus. ya Kak. Iya. Iya, iya. Banyak lagi itu nggak lulus. Nah. Nggak lulus ujian notaris. Ujian notaris itu nggak lulus.
Ini bicara tentang maksudnya nanti dilihat orang Suksesnya sekarang ya Kak iya, ya. anak sebiji ini sukses kayak gini orang nggak lihat gitu. Maksudnya di saat momen-momen seperti itu kenapa aku bisa percaya diri untuk mengatakan itu karena penyertaan Tuhan. Saat Tuhan bilang, "Kamu harus di sini loh, Ca." Nggak mau loh aku. Aku udah kerja itu sebenarnya. Dengan gaji yang nominal tinggi itu sangat senang kan. Iya. No, apalagi nominal tinggi. Kita harus bayangkan setelah tamat kuliah kita nggak kerja selama 4 tahun. 4 tahun tamat aku lulus 3 tahun setengah. Tapi aku buat perjanjian sama mamaku mengenai S2. Aku bilang gini, "Ma, aku pengen liburan." Aku bilang gitu kan. "Oh ya udah, kita buat janji. 3 semester aku yang bayar, 1 semester kamu harus selesaikan. Itu semua uang samamu," katanya. Puji Tuhan dalam hati ya kan. Langsung lah bergegas, tetap dapat 3 semester. 1 semester uangnya sama aku. Itu pun aku bilang, "Tuhan, aku mau kali ini, aku mau kali." Gitu. Ini ngambil masternya ya Kak ya. Iya, itu selesai masternya aku dapat 3 semester. Orang rata-rata 4 semester gitu kan. Aku 3 semester aku bayar uang kuliah udah selesai. 1 semester udah aku masukin Jalan-jalan. kantong. Ya. Nah, selesai dari situ aku ada ujian satu Indonesia mengenai ujian namanya ujian kode etik. Nah, ujian kode etik itu semua orang itu sebenarnya bilang gampang. Aku sendiri pun bilang aku yakin dan percaya gitu. Aku pasti lulus di sini gitu. Rupanya nggak lulus. Lagi-lagi teman-teman, lagi-lagi. Ingat dia yang ketiga, Iya. ketiga kan. Bayangkan gitu, kita posisinya se-Indonesia gitu, rasanya kayak mana? Mungkin sekarang kita ketawa-ketawa, aku bilangnya ketawa, tapi pada saat itu aku Nangis runtuh ya, gitu. Runtuh lah, aku semua teman lulus, aku nggak lulus. Padahal dibilang semua orang yang notaris, padahal paling enak ujian notaris loh, yes gitu kan. Ya tahun depan ujian depan lagi. coba lagi. Puji Tuhan, makasih Tuhan. Nggak apa-apa. Istilahnya langsung aku ngehibur diri gitu. Itu pun balik lagi ke keluarga lagi kan yang memotivasi kita balik lagi. Nggak apa-apa nakku, percaya sama Tuhan. Apapun itu percaya sama Tuhan. Nah, itu proses yang tidak lulus dan bisa sekuat sampai sekarang ya teman-teman. Kalau bisa diingat saya pengurus Permata banyak ya. Ketua bagian partisipasi, bagian konsolidasi semuanya, dan itu dipergunakan. Semua yang kalian jadi pengurus itu percayalah pada Tuhan, itu semua digunakan saat kalian kerja. Oh iya ya. Itu dipergunakan saat kalian kerja. Membuat proposal, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang sekretaris, menjadi partisipasi saat kita di tempat kerja kita tahu teman kita lagi kemalangan, tidak ada yang ngajak, tapi kita menjadi seorang leader mengajak mereka, "Ayo kita pergi mengunjungi teman kita yang sakit." Itu semua dipergunakan di dalam pekerjaan. Menyusun proposal itu, proposal minta dana untuk proposal ini, itu dipergunakan. Ini kesaksian saya karena semua bidang saya pernah lakuin. Pas di Permata, ya mungkin kita sepele, ya serius aja. Jadi dulu pengurus Permata sering merajuk. Kalau saya sering merajuk, males. Ngapain? Udah terlambat sedikit ditinggalin sendiri, ya udah Dan pulang. serasa gitu nggak ada efeknya sama kita ya Kak ya Iya, saat itu ya. iya, benar. Ternyata ketika kerja berefek Ketika ya. kerja langsung teringat, aduh bandel kali loh aku itu. Nyesel nggak, Kak Ca? Nyesel. Saya mau kasih tahu sama adik-adik pengurus itu, persekutuan mula-mula itu dimulai dari keluarga kita, dari hati kita. Saat kita menjadi seorang Permata, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Kenapa? Karena saat kamu masuk ke dunia kerja, semuanya, kalau saya pribadi semuanya Bermanfaat ya, Kak? iya bermanfaat. Sampai sekarang itu semua bermanfaat karena kita diajari bukan sebagai bos ya, tapi kita diajarkan sebagai seorang leader untuk diri kita sendiri. Dan itu tidak terluput dari dukungan keluarga dan aktivitas Permata kita. Karena Permata itu luar biasa, karena saat kita masuk di sektor, masuk ke Runggun. Masuk Runggun kita ikut event di Klasis, makin besar. Terus kenalan kita makin Makin besar. banyak. Apalagi kenalan ya, makin banyak pastinya. Cie. Tuh. Terima kasih ya, sangat memotivasi teman-teman ya. Saya menghitung tadi Kak Ica mengalami kegagalan 3 kali loh, 3 kali. Ibu dari sini gagal 3 kali. Nah teman-teman, ternyata ya itulah namanya yang bertekun. Andai kan Kak Ica di gagal yang pertama dia nggak mau
bangkit dan ya udahlah gitu, kawan-kawanku lulus aku enggak, atau pas tes notaris dia bilang gampang ini loh kok aku enggak lulus, malu dan merasa mengecilkan dirinya, mungkin dia enggak menjadi Ica yang sekarang ini. Nah, maksudnya apa? Ternyata ketika kita permata itu, yang kita anggap sekarang itu mungkin apalah PA Permata, menjadi pengurus, buang-buang waktu bergaul, waktu ngafe dengan teman-teman, waktu kunjungan pacaran nggak ada. Tapi ternyata itu bermanfaat ketika kita sudah kerja nantinya. Maksudnya dari sini apa? Bertekunlah. Jangan ekspektasi kita aja tinggi teman-teman. Mau sekolah kedokteran tapi belajarnya 15 menit per hari kan, ini nggak mungkin, mustahil kan. Mau bangun notaris banyak tantangan loh. Ini kakak ini masih gagal 3 kali, mungkin 5 tahun ke depan kita harus mengalami gagal 6 kali. Jadi jika tidak kuat fondasinya bersama dengan Tuhan, kita tidak akan ada notaris-notaris di Permata ini selanjutnya. Nah, semangat teman-teman. Oke. Ya, begitulah kesaksian teman-teman kita ini ya, semuanya ada hubungannya dengan Permata. Bahwa mereka merasa kuat berada di persekutuan dengan Permata. Ketika Grace mengalami duka, ada Permata yang menguatkan dia, meneguhkan hatinya. Bagaimana Juan merasa diterima di Permata, menerima dirinya apa adanya. Kak Ica yang merasa manfaatnya di tempat kerjanya sekarang. Gaby yang merasa bahwa bimbingan-bimbingan dan juga dia PA Permata itu memberikan bagi dia benteng bagi dirinya untuk tetap menjadi Permata anti nikah dini, narkoba, dan pergaulan bebas. Semua berawal ada hubungannya dengan Permata. Nah teman-teman, Roh Kudus itu juga memampukan kita untuk memahami persekutuan kita. Roh Kudus itu selalu membimbing kita dan mengajari kita. Teman-teman jangan salah ya, Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Jadi jangan berpikir Roh Kudus ini keluar masuk. Jadi kalau kita jahat, dia keluar gitu. Jadi kalau kita baik, Roh Kudus ada di situ. Dia bukan keluar masuk, tapi kita yang tidak merespon Roh Kudus itu. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak seturut dengan apa yang Allah kehendaki, saat itu sebenarnya kita sedang tidak merespon Roh Kudus. Kita biarkan iblis yang memenangkan dalam hati kita. Jadi mari cintai persekutuan kita. Hargai Permata Simpang Awas Binjai dan bertekunlah di dalam persekutuan. Bertekunlah di dalam segala cita dan cinta kita, karena Tuhan selalu menyertai kita. Bukan hanya orang sukses, bukan hanya orang kaya, bukan hanya orang-orang yang tertentu, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua teman-teman, dan biarlah Roh Kudus itu selalu memelihara hati kita, tetap semangat dan juga menginsafkan kita dari segala yang tidak baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kegiatan PA kami hari ini. Kami telah berbagi cerita dengan pengalaman hidup Kak Ica, teman kami Gaby, teman kami Grace Brutarigan, dan juga teman kami Juan. Biarlah kiranya pengalaman kami, penyertaan Tuhan, apa yang kami rasakan, mengalami, menikmati dan merasakan karya Tuhan di dalam kehidupan kami yang telah kami bagikan melalui video ini ya Tuhan, bisa memotivasi teman-teman kami Permata dan membuat dia semakin mencintai persekutuan Permata dan menjadikan persekutuan Permata Simpang Awas Binjai menjadi persekutuan yang hangat, yang selalu kami rindukan dan selalu kami nanti-nantikan. Tuhan memampukan setiap pengurus yang melayani untuk menyukseskan setiap kegiatan pelayanan Permata. Tuhan kiranya memberikan mereka hati yang lebih tulus lagi dan memberikan kepada mereka kesehatan, ide-ide kreatif untuk memajukan Permata kami. Dan juga untuk teman-teman kami yang telah bersedia untuk membagikan kesaksian dan ceritanya pada hari ini ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan teman-teman kami yang di dalam sekolah, sedang dalam pendidikan, sukses dalam pendidikannya, yang bekerja, Tuhan semakin memberkati dan mempertemukan dengan teman hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan yang mencari pekerjaan juga Tuhan tetap membimbing dan berkarya di dalam kehidupannya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan juga teman-teman kami Permata yang menonton, Tuhan memberkati dan menjaga dan terus berkarya di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan kita. Mari kita angkat lagu pujian kita. Kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Teman-teman, Tuhan tahu setiap kehidupan kita. Sekalipun kita rajin dalam Permata, tapi jika hati kita tidak menyembah, tidak bersekutu dengan Allah, sebenarnya yang rugi adalah kita. Tetapi di saat kita sibuk sekalipun, kita tidak sempat menghadiri PA Permata, tapi ketika hati kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Mari pergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan
untuk menyenangkan dan tetap setia sebagai permata dan menjadi anak-anak generasi gereja yang bisa menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Kita katakan, telah kulihat kebaikanmu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sekali lagi kita katakan, telah kulihat Tuhan kebaikan-Mu. Yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang Kau dapati aku. Kita katakan, ku berjuang sampai akhirnya. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita akan menutup PA kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mengakhiri kebaktian PA kami. Biarlah kiranya yang kami lakukan berkenan di hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, kami masih tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi pandemi virus corona, Tuhanlah kiranya memberikan hikmat bagi pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai daerah, supaya kepemimpinan mereka betul-betul untuk mensejahterakan masyarakat. Mereka setiap mengambil keputusan Bapa, biarlah yang berkenan di hati Tuhan juga. Biarlah Tuhan memberikan nikmat dan kepintaran, supaya setiap pemimpin kami juga mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Untuk tim medis dan juga sukarelawan dan pasien yang telah terinfeksi virus corona, kami mau berdoa Tuhan memberkati kehidupan mereka. Untuk tim medis dan sukarelawan, Tuhan menyertai kehidupan mereka, Tuhan menjaga mereka supaya tetap sehat dan kuat. Keluarga mereka juga Tuhan berikan hati yang selalu berharap kepada Tuhan. Untuk pasien virus corona juga ya Bapa, Tuhanlah kiranya menyertai. Karena sampai hari ini ya Tuhan, kami belum menemukan obat untuk antivirus ini. Tapi kami yakin dan percaya ya Bapa, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika kami berharap dan berserah kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah setiap saudara-saudara yang kami kasihi, yang telah terinfeksi virus corona, Tuhan yang menyertai. Dan kiranya Tuhanlah menjadi harapan bagi mereka. Kami juga mau berdoa Bapa untuk Simpang Awas Binjai, untuk seluruh jemaat Tuhan yang kurang kesehatan di dalam tubuhnya.
Sekalipun tidak kami sebutkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menjaga dan menyertai kehidupan mereka. Tuhan kiranya melawat kehidupan setiap orang-orang yang kami kasihi yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, dan Tuhan kiranya menguatkan obat yang mereka konsumsi supaya memberikan kesembuhan bagi tubuh mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak permata. Tuhan memberkati supaya tetap setia sampai akhir kepada Tuhan. Tidak ada penyertaan yang luar biasa, tidak ada jaminan kesenangan selain daripada bersama dengan Tuhan. Biarlah masa muda kami memuliakan nama Tuhan. Biarlah persekutuan permata GBKP Simpang Awas Minci menjadi berkat bagi kami permata hingga di akhir kehidupan kami nanti ya Bapa. Di dalam perjalanan kami tetap menjadi permata yang tetap teguh. Kami tetap berjuang untuk menjadi permata-permata Tuhan, karena kami yakin dan percaya untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi permata kami harus berjuang, karena begitu banyak godaan tawaran dunia ini yang mampu menjatuhkan kami dalam iman kami. Tapi kami percaya Roh Kudus akan selalu menginsafkan kami dan mengingatkan kami untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Berkati permata Simpang Awas Binjai Bapa, supaya menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita mengakhiri persekutuan kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom teman-teman.